Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan selalu kesehatan dan kelancaran di dalam setiap aktivitas. Dalam sebuah hadis yang begitu populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad daripada menikmati indahnya dunia ini. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Siapakah dia? Dia adalah Julaibab radhiyallahu an. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibab merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibab hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula dengan orang-orang, semua tidak tahu atau memang mereka tidak peduli dan tidak mau tahu tentang nasab Julaibab. Bagi masyarakat Yathrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibab yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk dan hitam, juga pakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan berkerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Sampai-sampai Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, berkata tentang Julaibab, jangan pernah biarkan Julaibab masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya. Demikianlah keadaan Julaibab kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu pun makhluk bisa menghalangi. Julaibab menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibab yang tinggal di supah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. Julaibab, begitu lembut beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil, tidakkah engkau menikah? Lalu Julaibab menjawab, siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah pun tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibab. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibab, Rasulullah kembali menanyakan hal sama. Julaibab, tidakkah engkau menikah? Dan Julaibab menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu. 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibab dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. Aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Jawab pemilik rumah, betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi calon menantunya. Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, kata Rasulullah. Aku pinang putri kalian untuk Julaibab, tegas Rasulullah. Julaibab,
Nyaris terpekik ayah sang gadis. Iya, untuk Julaibab. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata ayah sang gadis. Dengan Julaibab? Istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibab berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibab. Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, siapa yang meminta? Sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan. Apa kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku, kata sang gadis yang solehah. Dan sang gadis yang solehah itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis solehah itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibab lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibab memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Tanya Rasulullah kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemangat. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok kiri ke kanan. Rasulullah menghela napasnya. Tetapi aku kehilangan Julaibab, kata beliau. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibab. Maka Julaibab yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibab. Beliau mensalatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikianlah kisah Julaibab yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tas banyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibab. Tepatlah kita kiranya menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu saja. Datang menghampiri pemiliknya. Ajal pun datang menghampiri pemiliknya. Begitu banyak kisah yang bisa kita ambil. Begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Julaibab ini. Dan mudah-mudahan setiap kisah yang dibawakan di video dan channel ini bisa menambah keimanan kita. Dan itulah fungsi daripada mempelajari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.